10 dari jurusan Teknik Telekomunikasi 4807 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai graf dan pohon. Saya Leonora Elvina Natania dengan NIM 101012400004. Pertama, jelaskan algoritma Kruskal untuk mencari minimum spacing tree atau MST. Nah, algoritma Kruskal itu memiliki tujuan untuk mencari MST atau minimum spanning tree dari graf yang berbobot. Ciri khasnya itu pendekatan edge based, memiliki sisi atau edge terpendek serta bertahap. Nah, langkah-langkahnya itu, pertama, sisi-sisi dari graf sudah diurut menjadi menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot yang terbesar. Kedua, T-nya masih kosong. Ketiga, pilih sisi, misalnya U dan V, dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian tambahkan sisi U dan V tersebut ke dalam T. Kemudian ulangi hingga MSC terbentuk dengan jumlah simpul -1 sebagai sisinya. Nah, kelebihan dari algoritma Kruskal ini adalah cocok untuk graf yang jarang atau sparse dan tidak membutuhkan simpul awal. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari MST atau minimum spanning tree menggunakan algoritma prim. Jadi algoritma prim itu memiliki tujuan yaitu membangun MST dari simpul awal. Ciri khasnya pendekatan vertex based, tumbuhkan MST dari simpul awal dengan menambahkan sisi minimum yang terhubung ke MST. Langkah-langkahnya yang pertama itu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, lalu masukkan ke dalam T. Yang kedua, pilih sisi U dan V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul T, tetapi U dan V itu tidak membentuk sirkuit di T. Lalu masukkan U dan V ke dalam T. Langkah ketiga itu ulangi langkah kedua tadi sebanyak n-2 kali. Nah, algoritma prim ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu cocok untuk graf padat atau dense. Yang kedua, dapat diimplementasikan efisien dengan priority queue dan min heap. Perkenalkan, nama saya Adam Firza Firdaus dengan NIM 101012400152. Di sini saya akan menjawab pertanyaan B. Ilustrasikan bagaimana Kruskal digunakan untuk mencari MST pada graf berbobot yang memiliki minimal 8 simpul dan 15 sisi. Di sini saya menjelaskan bagian yang Kruskal ya. Jadi di sini ada 9 simpul, graf yang memiliki 9 simpul dan 16 sisi. Sebelum itu kita bisa menerangkan dulu apa itu algoritma Kruskal. Jadi algoritma Kruskal bekerja dengan menggunakan semua sisi berdasarkan bobot dari yang terkecil, lalu memilih sisi tersebut selama tidak membentuk siklus sampai semua simpul terhubung. Nah, jadi mungkin bisa diurutkan dulu menjadi seperti ini. Dari sisi yang berbobot 1 diurutkan sampai yang berbobot 8 di sini ya. Nah, jadi kita masuk ke langkah-langkah proses Kruskalnya. Langkah yang paling awal adalah menggambar semua simpul. Di sini ada 9 simpul dari A sampai I. Lalu langkah yang pertama adalah pilih sisi dengan bobot yang paling kecil. Di sini bobot yang paling kecil dimulai dari sisi EF. Jadi kita bisa tuliskan di sini E dan F. Nah, di sini dia tidak membentuk siklus, maka bisa diterima. Dan di sini simpul E dan F itu sudah terhubung ya. Selanjutnya dengan bobot 2 itu ada HI, AD dan BD. HI, AD dan BD. Jadi di sini tidak ada yang membentuk siklus, maka bisa diterima.
Selanjutnya itu dengan bobot 3 yaitu HE dan CF. HE dan CF. HE di sini dan CF. Nah, bisa dilihat di sini belum ada siklus, maka bisa diterima ya. Selanjutnya dari yang berbobot 4 yaitu GH, FI, BC, dan FH. GH dulu ya. GH itu dari sini ke sini. Selanjutnya FI. FI itu dari sini ke sini. Nah, bisa dilihat kalau misalkan kita tambahkan FI di sini, maka dia akan membentuk sebuah simpul ya. Siklus. Sebuah siklus. Jadi tidak bisa ditambahkan, maka di sini kita bisa hapus saja karena tidak memenuhi ya. Selanjutnya ada BC. BC itu dari sini ke sini. Nah, di sini dia sudah semua simpul sudah terhubung, maka rangka proses kruskal sudah selesai. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Hasil MST-nya dengan bobot 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 dan tambah 2. Maka bobot dari MST-nya adalah 22. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurhawa Inasuha dengan NIM 1010124000352. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi bagaimana algoritma prim digunakan untuk mencari MST pada graf berbobot yang memiliki minimal 8 simpul dan 15 sisi. Nah, di sini kita menggunakan graf yang memiliki 9 simpul dan 16 sisi. Dalam algoritma prim, kita mulai dari satu simpul, lalu secara bertahap menambahkan sisi dengan bobot terkecil yang terhubung ke simpul yang belum masuk ke MST. Nah, di sini kita lihat bahwa sisi yang memiliki bobot terkecil adalah sisi EF dengan bobot 1. Maka sisi EF ditambahkan ke MST. Nah, dari simpul E dan F kita tinjau sisi mana bersisian dengan simpul E dan F yang memiliki bobot terkecil. Nah, di sini kita memilih sisi EH, yaitu memiliki bobot 3. Lalu dari simpul H kita memilih sisi HI dengan bobot 2. Lalu kita juga memilih sisi HG dengan bobot 4. Kemudian dari simpul F, kita memilih simpul CF dengan bobot 3. Kita tidak bisa memilih sisi FI karena jika kita memilih sisi FI maka akan terbentuk sirkuit. Lalu kita tinjau dari simpul C, sisi yang bersesuaian yang memiliki bobot terkecil adalah sisi BC, yaitu dengan bobot 4. Jadi kita pilih, kita masukkan ke dalam MST. Lalu dari simpul B, kita tidak bisa memilih sisi BE karena akan menyebabkan sirkuit, dan juga sisi BE itu bukan yang mempunyai bobot terkecil. Jadi kita pilih sisi BD yang mana memiliki bobot 3. Nah, yang terakhir kita pilih simpul DA dengan bobot 2. Jadi hasil MST-nya seperti ini dan dengan bobot sebesar 22. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10TT4807. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.